Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal ngobrolin bab 3 dari Six Easy Pieces-nya Richard Feynman. Ya, bab ini seru banget karena ngebahas hubungan fisika sama ilmu-ilmu lain. Sumber utama kita ya bab itu sendiri. Betul, jadi Anda bakal dapat perspektif langsung dari Feynman nih. Intinya apa sih di bab ini? Inti gagasannya, dan ini penting banget buat Anda pegang, itu hipotesis atom. Hipotesis atom ya? Betul. Segala sesuatu itu terbuat dari atom yang gerak terus, interaksi, yang ngikutin hukum fisika. Oke. Nah, dari situ, Feynman nunjukin gimana fisika jadi kayak fondasi gitu ya buat kimia, biologi, astronomi, geologi, bahkan psikologi. Wah, luas juga ya cakupannya. Jadi misi kita kali ini mau bongkar nih, gimana prinsip fisika ini bisa nyatuin pemahaman kita di bidang-bidang tadi. Persis. Kali ya, kimia. Gimana tuh hubungannya sama fisika? Oke, kimia. Jadi Feynman ngejelasin kalau fisika, khususnya mekanika kuantum, itu ngasih semacam, cetak biru fundamental lah. Cetak biru, maksudnya? Iya, aturan dasar gimana atom itu berikatan, bereaksi. Kenapa ikatan kimia bentuknya gini, kekuatannya segitu. Itu semua dijelasin sama fisika kuantum secara prinsip. Tapi... Nah, ada tapinya nih. Kayak tahu aturan catur tapi belum tentu jago main. Gitu kan ya analogi Feynman? Haha, iya persis. Tahu cetak birunya, tapi buat prediksi hasil reaksi kimia yang spesifik, wah, itu ternyata sulit banget. Makanya ada mekanika statistik. Ini kayak kolaborasi fisika sama kimia buat ngertiin perilaku atom kalau jumlahnya banyak banget. Buat jelasin panas, termodinamika, gitu-gitu. Kimia itu sendiri, biologi. Gimana pandangan Feynman di sini? Wah, kalau di biologi, pandangan Feynman itu kuat banget dan mendasar. Intinya, semua yang dilakuin makhluk hidup, itu dilakuin sama atom. Jadi makhluk hidup itu kumpulan atom yang patuh hukum fisika aja gitu? Ya, itu asumsi paling dasarnya. Contohnya gampang kok. Sinyal saraf di tubuh Anda itu kan sebenarnya gelombang listrik di sel saraf. Oh ya, benar. Atau siklus Krebs yang rumit itu. Ujung-ujungnya kan transfer energi kimia lewat molekul dibantu sama enzim. Ah, enzim. Yang kayak mesin pabrik molekuler raksasa itu ya? Betul. Nah, terus ada lagi yang paling fenomenal. DNA. DNA, si cetak biru kehidupan. Itu dia. Struktur helix gandanya, pasangan basanya yang spesifik, A sama T, C sama G. Itu keren banget. Bawa instruksi, bisa nyalin diri, ngasih perintah bikin protein lewat RNA. Dasar pewarisan sifat Anda ya di situ. Tapi bukannya ini agak lompat ya? Maksudnya kita tahu strukturnya, tapi gimana persisnya informasi di urutan DNA itu bisa jadi protein yang kompleks? Waktu itu udah kejawab? Nah, itu dia. Pas buku ini ditulis, detail gimana urutan DNA itu dibaca jadi urutan asam amino buat protein, itu masih misteri besar. Oh gitu. Dan jangan lupa juga peran teknik fisika. Pakai isotop radioaktif kayak C14. Itu kan kayak ngasih pelacak kecil buat ngikutin jalur reaksi biokimia. Penting banget itu. Keren. Sekarang kita lompat lagi. Ke skala yang jauh lebih gede. Astronomi. Gimana fisika ngejelasin alam semesta? Nah ini salah satu cerita sukses fisika yang paling bikin takjub mungkin ya. Gimana tuh? Mungkin. Ternyata lewat analisis cahaya bintang, spektroskopi namanya. Spektroskopi. Iya, ketahuan kalau bintang-bintang itu isinya ya atom yang sama persis kayak di bumi. Helium malah pertama kali ditemuin di matahari, bukan di bumi. Wow! Serius? Baru tahu saya. Terus soal energi bintang dan asal elemen kimia gimana? Itu juga dijelasin fisika. Energi bintang itu dari reaksi nuklir di intinya. Ngubah hidrogen jadi helium. Fusi nuklir ya? Betul. Nah, elemen yang lebih berat kayak karbon, oksigen, sampai besi di darah Anda itu dimasaknya di dalam bintang. Terus disebar pas bintangnya meledak jadi supernova. Ditambah lagi hukum gravitasi Newton yang ngatur galaksi-galaksi itu. Luar biasa sih emang fisika ini. Oke, sekarang balik ke bumi. Geologi. Fisika bantu apa di sini? Kalau buat proses di permukaan kayak erosi, ya jelas fisika bantu. Tapi Feynman yorotin juga proses di dalam bumi kayak vulkanisme atau penyebab gempa. Pergerakan lempeng tektonik gitu ya? Iya, apa sih yang dorong itu?
Nah, waktu itu penjelasannya belum tuntas banget. Malah ada ironi, kata Feynman. Ironi apa? Kita ini kayaknya lebih paham isi perut bintang daripada isi perut bumi kita sendiri. Hah? Kok bisa? Soalnya, ngemodelin materi di bawah tekanan dan suhu super ekstrim di inti bumi itu susahnya minta ampun. Wah, nggak nyangka ya. Oke, terakhir nih. Bidang yang kayaknya paling jauh dari fisika. Psikologi. Iya, Feynman ngakuin fisika baru nyentuh dikit banget di sini. Fisiologi sensasi, kayak gimana mata Anda nangkap cahaya, telinga Anda nangkap suara, terus diolah otak. Itu udah mulai dipelajari ya? Udah mulai. Tapi masalah fundamental kayak memori, gimana sih cara otak berubah pas Anda belajar sesuatu, atau kesadaran itu sendiri apa, wah itu masih teka-teki gede banget. Otak itu kompleksnya luar biasa. Oke deh. Jadi setelah kita keliling ke berbagai ilmu ini, apa benang merahnya menurut Feynman? Balik lagi ke yang awal tadi, hipotesis atom. Atom lagi ya? Iya, semua ilmu ini nyambung karena objeknya mau batu, bintang, otak Anda, anggur di gelas, ya isinya atom yang bergerak dan berinteraksi sesuai hukum fisika. Tapi ada catatan penting. Apa tuh? Fisika baru bisa benar-benar bantu secara teori kalau ilmu lain itu bisa deskripsiin masalahnya pakai bahasa fisika. Kasih tahu posisi atom-atomnya di mana. Oke. Jadi Anda bisa lihat ya, fisika ini kayak fondasi, bahasa universal gitu, yang mendasari ilmu lain. Kuncinya di hipotesis atom itu. Tepat sekali. Jadi ingat kutipan Feynman yang terkenal soal segelas anggur itu kan? Oh ya, yang seluruh alam semesta ada dalam segelas anggur. Nah, itu dia. Ada fisika cairannya, geologi gelasnya, kimia anggurnya, biologi fermentasinya. Semua nyambung lewat fisika. Tapi ya meskipun udah banyak yang dijelasin, bab ini juga ngingetin kalau misteri masih banyak banget ya. Detail kode DNA, cara kerja memori, penyebab gempa, pemahaman kita terus berkembang. Betul. Hukum yang kita tahu sekarang mungkin cuma pendekatan aja. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan. Renungkan apa nih? Kalau diri Anda, kesadaran Anda, kemampuan Anda mikir dan merasa, itu semua hasil dari kumpulan atom yang super kompleks yang nurut sama hukum fisika. Sejauh mana sih kompleksitas susunan atom itu bisa ngejelasin fenomena kesadaran itu sendiri? Pertanyaan dalam itu. Iya, itu salah satu pertanyaan keren yang ditinggalin Feynman buat kita pikirin bareng-bareng.